Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afnar Rajulul Hamam dengan NIM 2107079 dari Universitas Pendidikan Indonesia, dari Fakultas Pendidikan, Olahraga, dan Kesehatan, dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya akan menjelaskan apa itu psikologi olahraga. Psikologi olahraga yaitu psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat. Psikologi yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psi yang berarti min, soul atau jiwa, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Pengertian psikologi olahraga adalah mental image tentang suatu objek atau makna yang tertangkap berdasarkan ciri-ciri umum yang terdapat pada suatu objek. Lalu, ada dua tujuan utama penerapan psikologi olahraga. Yang pertama, mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologi dapat mempengaruhi penampilan fisik individu. Yang kedua, memahami bagaimana partisipan dalam olahraga dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologi individu. Psikologi olahraga terikat dengan bidang-bidang lain, diantaranya 1. Psikologi perkembangan, kedua, psikologi belajar, ketiga, psikologi kepribadian, dan yang keempat, psikologi sosial. Model-model pendekatan psikologi. Yang pertama, pendekatan individu. Pendekatan individu adalah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada pandangan dan fakta yang menunjukkan bahwa setiap individu berbeda dengan yang lain. Yang kedua, pendekatan sosio-interaktif. Pendekatan sosio-interaktif merupakan sebuah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Yang ketiga, pendekatan multidimensional. Jika dua pendekatan pertama didasari oleh keadaan atau kondisi siswa atau atlet sebagai penentu prestasi olahraga, pendekatan multidimensional beranjak dari pandangan dan kenyataan bahwa penampilan olahraga terkait dan mengait dimensinya lebih luas, yaitu dimensi sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan mengenai pentingnya optimalisasi dan maksimalisasi pemanfaatan semua komponen pembinaan olahraga seperti dana fasilitas, sarana dan prasarana, program pembinaan lingkungan atau iklim pembinaan, organisasi pengelolaan, dan lain-lain. Orientasi dan manfaat psikologi. A. Orientasi olahraga. Ada 3 bidang yang mencakup orientasi olahraga, antara lain orientasi keperilakuan. Orientasi ini didasarkan pada perilaku siswa atau atlet atau guru atau pelatih sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Orientasi psikologis didasarkan pada proses fisiologis otak dan pengaruhnya pada aktivitas jasmani. Orientasi perilaku kognitif didasarkan pada hubungan faktor lingkungan dengan kognisi sebagai faktor penentu perilaku. B. Manfaat psikologi olahraga. Psikologi olahraga memiliki manfaat untuk menjelaskan, memahami, meramalkan, dan mengontrol. Selanjutnya ada tantangan dan masalah psikologi olahraga. 1. Adanya pandangan bahwa psikologi olahraga merupakan bidang kajian yang kurang penting. Kedua, penelitian-penelitian yang dilakukan masih berupa penelitian reflektif dan terbatas jumlahnya. Ketiga, partisipasi dalam penelitian dan program terapan yang bertujuan mencari pemecahan terhadap masalah olahraga prestasi sangat terbatas. Yang keempat, terbatasnya para pakar psikologi.
Yang kelima, terbatasnya penelitian yang bersifat komparatif. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan masih bersifat sporadis. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang psikologi olahraga. Jika ada kekurangan, kesalahan, dan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.